Dari pertama saya sudah menyatakan bahwa data ini palsu. Karena saya tidak pernah menandatangani format semacam ini. Tanda tangan yang ada di samping ini memang sebetulnya kita merasa bahwa asli. Tetapi palsu. Karena memang kita tidak pernah menandatangani data ini. Dari semua sisi pemerintahan Indonesia, tolong masyarakat petani rumput laut Desa Tablolong. Pemalsuannya sangat luar biasa. Kenapa data-data pada saat itu? Kita tanya kepada pemerintah desa, semua pada tertutup. Kita tanya kepada sekretaris, semua pada tutup. Kita ikut rapat di kantor desa. Gottlieb Suang sempat bertanya, tapi mereka bilang jangan bertanya. Kemarin juga tanggal 10 di gereja, mereka hanya bilang jangan bertanya. Apabila bertanya maka tidak dapat. Sehingga saya pun merasa ketidakpuasan terus sampai hari ini. Teman-teman yang lain juga merasa tidak puas. Pemirsa Suara Fakta Hukum, di mana saja berada, pada saat ini kami sedang bersama petani rumput laut Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah Bapak Sefnatahu, Gottlieb Suang, dan Yamel Ota. Ketiga warga Tablolong ini merupakan bagian dari 235 penerima dana kompensasi akibat bocoran minyak PT TEP Montara Australia. Terkait penyaluran dana kompensasi di Desa Tablolong, ternyata mereka merasa tidak puas karena diduga ada kejanggalan. Apa yang menyebabkan terjadi kejanggalan? Mari kita simak yang berikut ini. Bapak Gottlieb Suang, salah satu penerima dana kompensasi. Ini terkait dengan ketidakpuasan. Apa yang menyebabkan Bapak tidak puas dengan penyaluran dana kompensasi? Oke, saya terima kasih kepada Bapak wartawan karena kita sudah berjumpa dalam wawancara bersama. Saya ingin menceritakan awalnya dari kasus ini. Saya tidak menceritakan dari prosesnya, tapi saya mengawali dari putusan pengadilan Australia ini. Keputusan pengadilan Australia ini hanya sekedar kami mendengar lewat media massa. Tapi sampai saat ini, dari pihak Murchel Red Bull dan Pak Mr. Greg tidak pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani rumput laut. Yaitu yang pertama, amar putusan pengadilan federal Australia. Kemudian yang kedua adalah berapa banyak uang yang harus dapat dari PT tersebut kepada petani rumput laut. Sampai saat ini tidak pernah dikemukakan. Yang ketiga, bahwa berapa persenkah akan masuk di bagian pendanaan dan berapa persenkah masuk pada bagian pengacara dan berapa persenkah masuk pada bagian petani rumput laut. Itu pun tidak pernah disampaikan oleh pengacara, yaitu Pak Mr. Greg. Nah, dan setahu kami bahwa kurang lebih 1 tahun lebih, ketika ada putusan pengadilan mengeluarkan bahwa pihak dari petani rumput laut menang, maka ada ganti rugi dari perusahaan tersebut. Maka setahu kami bahwa uang itu akan disimpan di bank. Maka kami juga tidak mendengar secara langsung dari pihak atau Mr. Greg menyatakan bahwa berapa persen bunga dari uang yang disimpan di bank. Itu pun tidak disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, untuk masalah keputusan ini, kami juga merasa tidak puas akan pembagian tersebut. Dan hal yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa yang menjadi kekecewaan dari masyarakat bahwa menyangkut data ini. Awalnya bahwa kami perlu sampaikan bahwa pertemuan pertama di gereja bahwa jumlah petani rumput laut hanya sejumlah 193 orang. Tapi ternyata akhirnya pada tahun 2016 atau baru-baru saja kami bisa mendapat data ini,
ternyata yang ada di dalamnya terjumlah 235 orang. Itu pun data tersebut dirahasiakan oleh pemerintah desa setempat. Dan beruntung karena hal yang buruk pasti akan terungkap. Bau busuk pasti akan terungkap. Maka Tuhan tidak akan menghendaki hal tersebut, maka akan terungkap lewat saudara kami Nayar. Dia bisa merekam semua dalam data ini sehingga kami bisa dapat. Dan ternyata kami telusuri bahwa nama-nama yang ada di dalam 235 orang ternyata yang di dalam juga termasuk orang yang tidak pernah kerja, tetapi mereka juga terdaftar di dalam. Dan kami pikir bahwa jangan sampai data ini tidak dipakai. Tetapi ternyata pada bulan berapa kita sempat menghubungi Pak Greg di Hotel Crystal. Dan kami beberapa orang pergi situ untuk menanyakan tentang data ini. Ternyata mereka mengatakan bahwa data itu sudah valid dan tidak bisa dirubah lagi karena ini data dari pemerintah desa. Kami juga tidak keberatan, tetapi kami hanya menginginkan supaya kalau data ini bisa direvisi kembali karena nama-nama yang ada tertera di situ mereka mempunyai nilainya lebih besar daripada orang yang kerja, sehingga kami merasa dirugikan, sehingga kami capek-capek kerja, kami buang-buang anggaran, dan kami merasa rugi. Ternyata hasilnya tidak memuaskan kami. Kami kembali kepada desa dan kami menanyakan hal ini, apakah data ini dipakai? Ternyata ini juga dibungkus mati-mati, tidak pernah terungkap. Sehingga akhirnya pada saat realisasi ternyata data itu dipakai. Maka saya hanya berpikir bagaimana caranya supaya masalah ini bisa terungkap. Kalau kita hanya mendiamkan, bagaimana kebenaran itu bisa terungkap? Sedangkan orang lain menangis hanya melihat pada data ini. Orang lain bisa mengambil keuntungan seperti ini, karena untuk kepentingan pribadi, sedangkan mengorbankan kepentingan orang lain. Saya hanya berpikir seperti itu, maka saya harus mengatakan bahwa kasus seperti ini harus terungkap di permukaan hukum, sehingga bisa di situ kita boleh bisa tahu yang benar yang mana dan yang salah yang mana. Itu yang paling utama. Ya, saya mohon dari media massa bisa mengungkapkan semua hal ini agar senantiasa kami bisa merasa puas dari sisi keadilannya. Bapak Gottlieb, kalau boleh tahu penyaluran dana kompensasi di Desa Tabololong dimulai tanggal berapa? Dimulai pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024. Yang hadir pada saat itu siapa saja? Yang hadir pada saat itu adalah Mr. Greg bersama timnya dan dari pihak bank kami. Proses penyalurannya seperti apa waktu itu? Proses penyalurannya itu dibagikan setiap petrodol berdasarkan hasil produksinya. Pada saat itu dari pihak penyalur menyampaikan apa saja kepada penerima? Dari pihak penyalur hanya menyampaikan bahwa ada pembagian kompensasi. Itu saja yang disampaikan. Tidak ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan. Juga pada saat yang sama, apakah dari pihak penerima ada bantahan terhadap penyalur? Dari pihak penerima bertanya kepada bank bahwa diminta supaya kalau bisa khusus untuk Tabololong diminta total uangnya sebesar berapa sih untuk Tabololong. Tapi ternyata dari pihak bank menyatakan bahwa itu rahasia. Bank menyatakan rahasia. Itu menjadi, apakah itu menjadi sebuah keberatan daripada penerima? Ya, memang kami keberatan seperti itu karena bagaimana uang kami harus tahu jelas bahwa total dari khususnya untuk Desa Tabololong nilainya berapa. Kalau Bapak Gottlieb ini salah satu penerima ya? Ya, berapa yang Bapak harus menerima sesungguhnya? Saya hanya 960 kilo saja. Menurut Bapak apakah itu layak atau tidak? Saya pikir itu lebih tidak layak. Karena tidak bisa setara dengan hasil yang saya dapat. Oh begitu Pak. Ya. Pada kesempatan ini apa yang Bapak mau sampaikan? Karena ini tidak layak nih Bapak. Saya ingin supaya bagaimana orang lain bisa menetap sampai 5-6 tahun. Kenapa saya tidak?
pada saat ini apakah dana tersebut sudah masuk di rekening Bapak? Sudah masuk, tapi itu memang bagian dari hak saya Ya. harus terima. Tetapi saya sama sekali tidak setuju dengan masalah pembagian ini. Walaupun dana sudah Wah. masuk, tapi Bapak tetap tidak setuju, merasa tidak adil, tidak puas dengan kondisi yang ada. Karena kami sudah pernah komplain masalah ini. Oh, ya. Apakah ada hal lain yang hendak Bapak sampaikan pada saat ini? Hal lain menyangkut dengan pembagian ini kami minta supaya kalau bisa hak-hak kami bisa dikembalikan. Berarti dalam hal ini Bapak, menurut Bapak ada kejanggalan? Ada kejanggalan di situ. Ada kejanggalan dalam penyaluran dana ini ya. Selain Bapak bertiga ini, apakah ada yang lain yang ikut rasa yang sama ketidakadilan seperti ini? Ya, bagi saya banyak orang. Banyak orang. Sekitar 100 lebih orang masih mengalami hal seperti Berarti saya. setengah daripada penerima ini yang merasa setengah, tidak puas. merasa tidak puas karena mereka juga mengalami hal seperti saya. Dan saya hanya berpikir satu-satunya adalah melewati jalur hukum sehingga kebenaran itu bisa muncul. Tadi setelah kita mendengarkan Bapak Gottlieb, sekarang kita juga bisa mendengar pernyataan dari Bapak Steve Natahu. Bapak, apa yang Bapak alami hingga Bapak merasa tidak puas atau melakukan protes pada pihak yang menyalurkan dana kompensasi ini? Seperti apa? Baik. Terima kasih banyak pada sore hari ini atau malam ini. Media massa sudah dukung saya untuk melampiaskan segala sesuatu ketidakbenaran pada malam ini. Terima kasih banyak Bapak. Saya nama Steve Natahu merasa memang tidak puas karena beberapa kali ada pertemuan di kantor desa. Bapak sekretaris kita bertanya kepada mereka, apakah data ini sudah betul? Mereka katakan kepada kami, Bapak Erombisi, bahwa ini sudah betul, tapi ini data hanya untuk perkara. Tapi data yang asli itu adalah data yang ada saya pegang. Maka kita dapat benar-benar itu semua merata. Pada pagi hari tanggal 10 Januari baru-baru, kami terima. Ternyata apa yang kami terima itu tidak sesuai apa yang mereka bicara di depan kami. Maka di situ saya kecewa sekali. Saya juga bertanya kepada Pak Budi, apakah ini sudah betul? Katanya ini sudah betul. Ada kekuatan ini? Katanya ada kuat. Kuatnya dari mana Pak? Mereka langsung cegat saya. Bawa saya keluar. Di situ saya merasa lagi tidak kepuasan. Tapi saya kenapa? Dan berbicara terus di media massa pada sore hari ini atau malam ini. Orang yang tidak bekerja. Kenapa dia melebihi saya? Kenapa data-data pada saat itu? Kita tanya kepada pemerintah desa, semua pada tertutup. Kita tanya kepada sekretaris, semua pada tutup. Kita ikut rapat di kantor desa. Gottlieb Fiong sempat bertanya, tapi mereka bilang jangan bertanya. Kemarin juga tanggal 10 di kantor di gereja, mereka hanya bilang jangan bertanya. Apabila bertanya maka tidak dapat. Tapi saya bertanya dan saya sempat mau buat kasus, tapi saya dapat. Kenapa pada saat itu saya bertanya, kenapa tidak mau kasih saya? Kan begitu. Sehingga saya pun merasa ketidakpuasan terus sampai hari ini. Teman-teman yang lain juga merasa tidak puas. Dengan tidak kepuasan saya ini, maka saya harus melapor ke pihak hukum supaya mencari tahu kebenaran. Kami lagi ketemu. Saya juga dan berketemu dengan Bapak Sakarias Doro. Saya bertanya, Bapak waktu itu kamu kan kepala desa. Mana datamu? Dia bilang saya ada data, tapi semua ini tidak benar. Iya Bapak bertanggung jawab sedikit. Kan dia masih aktif. Bapak Rom, besi dia kan sekretaris. Jadi kalau kita bertanya kepada pemerintah yang baru atau yang baru pimpin, memang mereka tidak tahu. Begitu Bapak. Ini pendataan sejak tahun berapa? Pendataan sejak menurut ditulis itu tahun 2009. Kalau mereka data itu kan pada saat di gereja itu kasih kami kartu kuning, suruh kami foto. Bukan mereka bertanya kepada lu berapa kilo. Tidak ada Bapak.
Dan yang bertanda tangan pada saat itu kurang lebih kami 100 lebih orang saja, Bapak. Oh iya. Jadi tidak tercatat jumlah kilonya, Bapak. Tidak ada, Bapak. Tapi sekarang kan terlihat ada jumlah-jumlahnya. Ada jumlah kilo itu dapatnya dari mana? Apakah mereka tanya kami? Kan tidak. Siapa yang keluar masuk rumah saya tanya bahwa Sefna tahu kamu berapa kilo? Apakah saya tanda tangan di situ? Tidak. Jadi jumlah kilonya itu bukan dari Bapak ya? Bukan. Oh iya. Itu data itu yang mereka buat. Maka kami dapat tangkap data itu dari Ibu Nayar lain. Jadi menurut Bapak data ini benar atau tidak? Tidak benar. Data yang ada ya, data ada di saya tunjuk nanti ya. Ada Tidak di saya benar. tidak benar ya. Data. Kalau memang data itu benar, mereka tunjukkan kepada kami, setuju atau tidak. Kan tidak benar, Bapak. Tidak benar ya. Jadi Bapak juga penerima ini? Saya juga penerima. Nah, terimaan berapa Bapak? Kemarin saya terima cuma 670 kilo. Itu dengan nilainya berapa itu? Dengan nilai uangnya 1 kilonya 32.100 kok. Pokoknya 32 lebih. Itu pun jumlah kilonya itu mereka yang cantumkan Mereka Bapak yang ya? cantum, Bukan Bapak yang bukan menyampaikan saya, Bapak. begitu. Jadi dari 200 sekian penerima ini 230 yang penerima ini semua data jumlah kilonya dari mereka, dari, Iya, dari mereka, Bapak. pencatat. Iya, dari mereka. Bukan dari Bapak itu yang menyampaikan. Oh itu ya. Apakah ada hal lain yang mau Bapak sampaikan juga? Saya mau sampaikan di sini bahwa media massa tolong sampaikan ke semua supaya mereka tahu bahwa saya atas nama Sefna Tahu berbicara di depan untuk memenangkan banyak orang, untuk mengatur ini aturan lebih baik, untuk kasih lurus ini. Saya tidak takut siapapun yang berani berbicara tentang saya, mari kita naik. Saya mau pesan bahwa Bapak kasih lurus supaya kita dapat kebenaran. Siapa yang salah itu ditangkap, siapa yang benar itu dibela. Ada kejanggalan. Ada kejanggalannya Pak. Kejanggalan sekali. Kenapa saya bilang ada kejanggalan? Kenapa pada pembagian tidak beritahu kami yang sebenar? Dalam arti putusan dari sana bahwa uang sekian ratus juta, contoh. Masyarakat desa Tablolong dengar baik-baik. Tapi ini mereka kan tidak baca. Datang bilang suruh duduk dan dengar. Kalau mau terima. Siapa mau komen, pilapor. Maksudnya lapor ke? Siapa mau lapor? Ke Polda kok, ke Australia. Nah kami kan mau lapor ke mana? Oh, Dora minta masyarakat menerima kalau tidak puas mau lapor. Lapor. Kalau yang tidak ramar satu puas buat laporan. Laporan. Pergi sendiri. Pergi sendiri ke? Iya. Ke Ke tempat. Australia kok. Pokoknya dong bilang begitu. Itu yang bilang ini siapa? Yang bilang tim-tim mereka. tim ya. Pada saat pembagian kok pada seperti apa? Dari dahulunya. Oh ya dari dulu. Sampai pembagian juga masih gerak tombak itu. Nah. Oh begitu Bapak. Ini fakta yang Bapak sampaikan itu nyata. Bapak alami sendiri. Ya tuh Bapak. Bapak Yamel Ota ya. Tadi sudah mendengar penjelasan dari Bapak Godrif maupun Bapak Sefna Tahu. Nah, untuk Bapak Yamel sendiri seperti apa permasalahannya? Kalau saya mau sampaikan bahwa ada kejanggalan, diduga ada kejanggalan di dalam penerimaan kompensasi di Desa Tablolong pada tanggal 10 kemarin, di bulan Januari kemarin. Pertama, itu satu. Tapi yang sebelumnya saya menyampaikan kejanggalan-kejanggalan, tapi saya menyampaikan dulu ucapan terima kasih dari masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tablolong kepada Federal Australia. Terima kasih banyak karena sudah sempat membicarakan kemanusiaan pada tahun 2009, yaitu di Desa Tablolong. Berbicara kemanusiaan itu kami sangat senang sekali karena ada pemerintah, ada dukungan dari yayasan berbicara tentang kemanusiaan pada saat itu. Tapi ternyata dari hari ke hari, bulan, tahun ke tahun, hingga mencapai
14 tahun lamanya perkara ini. Ketika sampai selesainya, tapi sayang sekali kami sebagai pelaku, yaitu penderita ya petani rumput laut, kejadiannya di tanggal 10, kenapa tidak kasih kami amal putusan kami? Kan ini haknya kami. Tidak kasih kami amal putusannya, terus mereka memberitahu bahwa ini pembayaran ganti rugi minyak Montara di 2009. Tapi keputusannya tidak ada. Apakah benar kami menerima uang ini adalah uang kompensasi dari PT TEP Montara, atau uang ini dengan ada alasan lain? Diduga tidak bisa saya puas adalah satu, tidak ada polisi Indonesia, tidak ada tentara Indonesia, tidak ada media massa. Kenapa? Alasannya apa hingga tidak mau melibatkan mereka? Sedangkan mereka adalah perwakilan masyarakat. Ini yang saya tidak setuju. Maka saya merasa bahwa ini ada kejanggalan. Karena tidak ada pemerintah, yaitu kepolisian, tidak ada tentaranya, tidak ada media massa. Karena pernyataan dari Pak Budi dan Mr. Gret itu, bahwa kalau ada media massa, ada polisi, ada tentara, maka pembayaran Montara ini, pembagian kompensasi ini dibatalkan secara sah. Kalau boleh tahu Pak Budi itu sebagai apa? Pak Budi itu sebagai juru bicara Mr. Gret. Jadi kemarin kami berkunjung ke Hotel Kristal, kami mendekatkan diri. Ini bagaimana? Data yang kami peroleh ini apa benar tidak? Kalau memang benar seperti ini, kami masyarakat tidak mau mencari tahu siapa salah, siapa benar. Tapi kalau bisa, bagi secara rata. Pembagiannya secara rata. Sesuai dengan uang 16M 700 juta sekian. Jawab Mr. Gret, tidak bisa. Alasannya? Alasannya tidak diberitahu. Hanya menjawab tidak bisa. Terus kami tanya lagi, data ini menurut Pak Budi kemarin yang kami ketemu, dibilang tidak valid, datanya tidak valid. Di pemerintah di Desa Tabulolong juga menyatakan data ini tidak bisa ditanggung jawab, artinya menghindar, jawabannya menghindar. Tapi kenapa dilakukan tanggal 10 dengan data tersebut? Apakah polisi Indonesia harus diam? Atau tentara Indonesia harus diam? Atau media massa harus diam? Mengakui semua ini? Kami mau yang jelas. Dan Mr. Gret harus menjelaskannya secara detail. Supaya kami ini puas. Karena dia berbicara hak kami bawa ke Australia. Dia menjual 235 orang ke Australia. Ke PT TEP Montara, baru PT TEP Montara membayar. Tapi kami tidak dapat amal putusannya. Ini adalah kejanggalan. Kok Mr. Gret bersama timnya, yaitu Om Erion Besi, Jolis Nggaras, Edi Dano, Elisa Nadek, ini siapa? Melia Kisahi dan Erion Besi dan Gustav Lai.
Itu mereka siapa itu? Itu mereka tim. Oh, tim. Ya. Tim dari Mr. Great dan Pak Budi. Ada kejanggalan di dalam tim ini. Kenapa tidak hadirnya Firdy Tanone? Karena yang pada saat berbicara kemanusiaan 2009 hadirnya Pak Firdy Tanone. Kok sampai pembayaran kompensasinya tidak hadir Firdy Tanone? Alasannya apa? Ini bagaimana? Alasannya apa? Kerugian saya 65 juta di 2009. Kok saya dikasihkan ganti rugi saya dengan 41 juta? Kan lucu. Jadi tanda tangan di data tersebut adalah tanda tangan saya. Tapi data kiloannya itu saya tidak tanda tangan. Bukan kiloannya itu saya tanda tangan. Tapi itu tanda tangan saya. Tapi kalimat yang tertulis itu 1427 itu saya tidak mengakui itu. Ini menarik Bapak. Bapak sebagai petani yang jelas yang petani rumput laut dengan kerugian seperti yang Bapak sampaikan. Tapi di lain pihak ada yang tidak bekerja rumput laut, tapi mendapatkan kompensasi ini. Apa yang mau Bapak komentarkan terkait itu? Kalau menyangkut berhubungan dengan orang yang tidak bekerja, tapi dia dapat, ya itu mungkin versinya mereka. Tapi di sini saya berbicara atas nama 150 orang. Kami keberatan. Kami keberatan. Karena kami yang kerja, kok kami punya yang kecil. Dan orang yang tidak kerja, dia punya yang banyak. Begitu. Sama seperti Bapak Elisa Nade. Dia 12 tahun lebih. Kan dia tidak kerja. Dia kerja pakai sampan. Loh kok saya kerja pakai bodi, alat bantu saya kan bodi, pakai mesin. Kok saya dapat 1 ton 427? Mohon dipertimbangkan kembali. Bapak, pada saat ini Bapak bertiga ini uang kompensasi sudah masuk dari rekening masing-masing nih. Iya. Kalau boleh tahu apakah hingga saat ini Bapak bertiga sudah mencairkan belum? Kalau saya masuk di rekening ini sekarang. Ya, kalau saya sudah mencairkan. Saya mencairkan walaupun saya menerima dengan mereka memberikan kompensasinya terhadap saya tidak mencukupi juga saya terima. Walaupun saya kecewa, tapi saya tetap terima. Tapi saya tahu Bapak Yamel ada punya pemerintah, ada punya polisi, ada punya tentara, ada punya media yang bisa membantu mengklarifikasi persoalan. Kalau Bapak sendiri saya sudah terima keseluruhannya itu semua itu sebenarnya 21 lebih, tapi saya sudah terima 16 lebih. 16 lebih apa juta? 16 juta lebih. Tapi tetap saya pun merasa tidak puas dengan uang itu. Maka saya ingin cerita dan memberitahu ke seluruh dunia dengan tidak kepuasan saya. Kenapa? Uang kok saya terima. Bagi mereka bilang, kasih saya. Anak kecil bodoh itu. Kau tahu pegang doi. Tapi ini uang ini haram kalau kita makan orang uang atau terima uang tidak sesuai dengan kita tidak kerja. Kalau Bapak sendiri sudah mencairkan kok belum uang? Kalau memang kita sejujurnya bahwa uangnya memang sudah cair. Itu sudah ada dalam rekening masing-masing. Kalau Bapak sendiri jumlah berapa? Ya, saya 31 juta tapi terima hanya 70% saja, masih sisa 7 juta di Pak yang nanti menyusul. Siap. Ini bukan berarti bahwa kita terima itu berarti kita setuju dengan hasil itu. Itu karena memang hak kita harus menerima itu karena keputusannya sudah jelas bahwa hak kita harus diterima. Tapi persoalannya bahwa tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Lalu hal yang kedua bahwa bayangkan saja dari mana orang yang tidak pernah kerja kok datanya masuk itu yang bagaimana itu? Hanya secara logika kita sudah pikir bahwa ini mafia, ini memang palsukan data ini supaya mereka
apa supaya kepentingan itu bisa tercapai. Banyak lagi. Baru melebihi dari pertama saya sudah menyatakan bahwa data ini palsu. Karena saya tidak pernah menandatangani format semacam ini. Tanda tangan yang ada di samping ini memang sebetulnya kita merasa bahwa asli, tetapi palsu. Karena memang kita tidak pernah menandatangani data ini. Kenapa? Saya mencari tahu file aslinya, ternyata di samping tanda tangan ini adalah hasil scan. Dan ini memang mafia, memang yang luar biasa. Mereka mengambil tanda tangan ini masuk ke sini supaya seolah-olah bahwa kita menyetujui angka yang ada dalam data ini. Tapi sebenarnya tidak. Orang-orang yang saya tidak bisa sebutkan namanya, tetapi bukti yang akan bisa membuktikan adalah hukum yang akan membuktikan bahwa siapa orangnya. Bahwa disitulah kebenaran dan keadilan akan datang. Saya hanya menyatakan bahwa engkau boleh senang dan banyak orang boleh bersedih, menangis. Tetapi akhirnya kebenaran tidak bisa dikalahkan. Jadi mungkin lewat kesempatan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa tolong dari semua sisi pemerintahan Indonesia, tolong masyarakat petani rumput laut Desa Tablolong, karena ini pemalsuannya sangat luar biasa. Maka siapa yang harus kami bisa berharap dan menyampaikan, yang bisa menjelaskan dan bisa mencari tahu adalah pemerintah Indonesia terhadap tim-tim di Desa Tablolong. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak bertiga yang telah bersama dengan kami pada malam ini. Semoga apa yang kita perjuangkan ini dapat tercapai sesuai dengan harapan kita.